Selamat sore, perkenalkan nama saya Gabriel Dansesao, NIM 200303035. Saya akan mereview buku Dasar-Dasar Ilmu Politik. Yang pertama, sifat, arti, dan hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya. Pertama, perkembangan dan definisi ilmu politik. Ilmu politik dipandang merupakan salah satu cabang dari dasar, rangka, dan ruang lingkup yang jelas. Jadi pembahasan yang rasional dari aspek negara dan kehidupan politik, bahkan ilmu politik merupakan ilmu yang paling tua di dunia. Di Yunani kuno, pemikiran mengenai negara sudah mulai pada tahun 450 sebelum Masehi. Di Indonesia mendapati berbagai karya tulis yang membahas masalah sejarah dan kenegaraan. Di negara benua Eropa seperti Jerman, Austria, dan Prancis, bahasan mengenai politik dalam abad ke-18 dan ke-19 banyak dipengaruhi oleh ilmu hukum, dan karena itu fokus perhatiannya negara hanya semata-mata. Perkembangan yang berada di Amerika Serikat, mula-mula tekanan yuridis seperti yang terdapat di Eropa memengaruhi bahasan masalah politik. Namun, hasrat yang kuat untuk membebaskan diri dari tekanan lebih mendasar diri pada pengumpulan data empiris. Sesudah Perang Dunia Kedua, perkembangan dunia politik semakin pesat lagi. Di negeri Belanda, di mana sampai saat itu penelitian mengenai negara dimonopoli oleh Fakultas Hukum. Sementara itu, ilmu politik di negeri Eropa Timur memperlihatkan bahwa pendekatan tradisional dalam segi sejarah, filsafat, dan yuridis yang sudah lama digunakan, masih berlaku sehingga dewasa ini. Pesatnya perkembangan ilmu politik sesudah Perang Dunia Kedua disebabkan karena mendapat dorongan dari badan internasional, terutama UNESCO. Pada masa berikutnya, ilmu sosial banyak memanfaatkan penemuan dari antropologi, psikologi, ekonomi, dan sosiologi. Dengan demikian, ilmu politik telah dapat meningkatkan mutu dengan banyak mengambil model dari cabang ilmu sosial lainnya. Yang kedua, ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan. Karakteristik ilmu pengetahuan adalah tantangan untuk menguji hipotesis melalui eksperimen yang dapat dilakukan dalam keadaan terkontrol. Ilmu pengetahuan adalah keseluruhan dari pengetahuan yang terkoordinasi mengenai pokok pemikiran tertentu. Gerakan baru yang disebut dengan revolusi dalam ilmu politik, sekalipun perilaku manusia adalah kompleks namun berulang yang dapat didefinisikan. Pendekatan perilaku mempunyai beberapa keuntungan dengan memberi kesempatan mempelajari kegiatan dan susunan politik. Ketiga, definisi ilmu politik. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik. Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Politik mempunyai arti penting karena sejak zaman dahulu masyarakat mengatur kehidupan kolektif dengan baik, mengingat masyarakat sering menghadapi terbatasnya sumber alam. Satu cara distribusi sumber daya agar semua warga negara merasa bahagia dan puas jika memiliki kekuasaan suatu wilayah tertentu. Kekuasaan perlu dijabarkan dalam keputusan mengenai kebijakan yang akan menentukan alokasi dari sumber daya yang ada. Dewasa ini definisi mengenai politik menekan upaya untuk mencapai masyarakat yang baik, seperti kekuasaan, pembuatan keputusan, kebijaksanaan, alokasi nilai, dan sebagainya. Pertama, negara adalah suatu organisasi wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Kedua, Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain. Ketiga, pengambilan keputusan. Keputusan adalah hasil dari membuat pilihan di antara beberapa alternatif. Keempat, kebijakan umum. Kebijakan adalah suatu kumpulan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik usaha memilih tujuan dan untuk mencapai tujuan itu. Kelima, pembagian atau alokasi. Pembagian adalah pembagian dan penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat. Bagian 4, bidang-bidang ilmu politik. Dalam Contemporary Political Science terbitan UNESCO 1950, ilmu politik dibagi dalam 4 bidang.
Yang pertama, teori politik. Teori politik, yang pertama teori politik, yang kedua lembaga-lembaga politik, yang ketiga partai-partai, golongan-golongan, dan pendapat umum. Keempat, hubungan internasional. Yang kelima, bagian 5, hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lain. Yang pertama, sejarah merupakan alat yang paling penting bagi ilmu politik oleh karena menyumbang data dan fakta dari masa lampau untuk diolah lebih lanjut. Yang kedua, filsafat merupakan pedoman bagi manusia dalam menetapkan sikap, hidup, dan tingkah lakunya. Yang ketiga, hubungan ilmu politik dengan ilmu-ilmu sosial lain. Ilmu politik merupakan salah satu dari kelompok besar ilmu sosial dan erat sekali hubungannya dengan anggota-anggota kelompok lainnya seperti sosiologi, antropologi, ilmu hukum, ekonomi, psikologi, sosial, dan ilmu bumi sosial. Semua ilmu sosial mempunyai objek penyelidikan yang sama, yaitu manusia sebagai anggota kelompok. Yang pertama, sosiologi. Yang kedua, antropologi. Yang ketiga, ilmu ekonomi. Keempat, psikologi sosial. Yang kelima, geografi. Keenam, ilmu hukum. 2. Konsep-konsep politik. Teori politik. Teori politik adalah bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik dengan tujuan dari kegiatan politik, cara mencapai tujuan, kemungkinan dan kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik, kewajiban yang diakibatkan dengan tujuan politik itu. Konsep yang dibahas dalam teori politik ini adalah mencakup masyarakat, kelas sosial, negara, kekuasaan, kedaulatan, hak dan kewajiban, kemerdekaan, lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik, modernisasi, dan sebagainya. Teori dalam kelompok dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu filsafat politik. Yang pertama, filsafat politik mencari penjelasan yang berdasarkan rasio. Persoalan yang menyangkut alam semesta harus dipecahkan dulu sebelum persoalan politik yang dialami sehari-hari ditanggulangi. Yang kedua, teori politik sistematis merupakan suatu langkah lanjutan dari filsafat politik bawah langsung menetapkan norma dalam kegiatan politik. Yang ketiga, ideologi politik himpunan nilai, ide, norma, kepercayaan yang dimiliki seseorang atau kelompok atas dasar menentukan sikap terhadap problematik politik yang menentukan perilaku politiknya. Kedua, masyarakat adalah keseluruhan antara hubungan antara manusia. Masyarakat adalah suatu sistem hubungan yang ditata. Manusia mempunyai naluri untuk hidup bersama dengan orang lain yang harmonis. Manusia mempunyai kebutuhan fisik maupun mental yang sukar dipenuhi seorang diri, maka harus bekerja sama untuk mencapai beberapa nilai. Harlotte de Lauswell merinci 8 nilai, yaitu: pertama, kekuasaan; kedua, kekayaan; ketiga, penghormatan; keempat, kesehatan; kelima, kejujuran; keenam, keterampilan; ketujuh, pendidikan atau perangan; kedelapan, kasih sayang. Ketiga, negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik. Negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik yang dalam hubungan masyarakat dan menertibkan gejala kekuasaan dalam masyarakat. Negara juga merupakan organisasi dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang menetapkan tujuan dari kehidupan bersama. Definisi mengenai negara secara umum dapat dikatakan bahwa negara adalah suatu daerah teritorial rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya keketaan pada peraturan perundangan melalui penguasaan monopolis terhadap kekuasaan yang sah. Sifat-sifat negara: sifat memaksa. Yang pertama, sifat memaksa; kedua, sifat monopoli; yang ketiga, sifat mencakup semua. Unsur-unsur negara: wilayah. Yang pertama, wilayah; yang kedua, penduduk; ketiga, pemerintah; keempat, kedaulatan. Tujuan dan fungsi negara: negara dipandang sebagai asosiasi manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mengejar beberapa tujuan bersama. Akan tetapi, setiap negara terlepas dari ideologinya menyelenggarakan beberapa minimum fungsi yang mutlak, yaitu
Yang pertama, melaksanakan penertiban. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Ketiga, pertahanan. Keempat, menegakkan keadilan. Istilah negara dan istilah sistem politik. Konsep sistem politik merupakan pokok gerakan pembaruan yang timbul dalam 8 dekade 50-an. Sistem politik merupakan salah satu dari bermacam-macam sistem yang terdapat dalam suatu masyarakat. Setiap sistem mempunyai fungsi tertentu untuk menjaga kelangsungan hidup dan mencapai tujuan dari masyarakat tersebut. Salah satu aspek dalam sistem politik adalah budaya politik yang mencerminkan faktor subjektif. Sistem politik ada 4 macam, yaitu kekuasaan, yang kedua kepentingan, ketiga kebijaksanaan, keempat budaya politik. 4. Konsep kekuasaan. Definisi kekuasaan. Konsep kekuasaan, yang pertama definisi, kedua sumber kekuasaan, ketiga pengaruh. Bagian 3, berbagai pendekatan dalam ilmu politik. Yang pertama, pendekatan legal atau institusional, sering dinamakan pendekatan tradisional, di mana negara menjadi fokus pokok, terutama segi konstitusional dan yuridisnya. Menyangkut sifat dari Undang-Undang Dasar, masyarakat, kedaulatan, kedudukan, dan kekuasaan formal dari lembaga kenegaraan seperti parlemen, badan eksekutif, dan badan yudikatif. Pendekatan perilaku. Pemikiran pokok dari pendekatan ini adalah tidak ada gunanya membahas lembaga formal karena pembahasan itu tidak banyak memberi informasi mengenai politik yang sebenarnya. Pendekatan ini tidak menganggap lembaga formal sebagai titik sentral atau independen, namun hanya sebagai kerangka bagi kegiatan manusia. Yang kedua, pendekatan neo-Marxis. Marx merupakan cendekiawan yang berasal dari kalangan bourgeois dan seperti cendekiawan di mana-mana enggan menggabungkan diri dalam organisasi besar. Ada 2 unsur dalam pemikiran neo-Marx yang menarik, yaitu yang pertama, ramalan tentang runtuhnya kapitalisme yang tidak terelakkan. Yang kedua, etika humanisnya yang meyakini bahwa manusia pada hakikatnya baik. Salah satu kelemahan yang melekat pada golongan neo-Marx adalah mereka mempelajari Marx dalam keadaan dunia yang sudah banyak berubah. Selanjutnya, teori ketergantungan. Adanya kelompok yang mengkhususkan penelitiannya pada hubungan antara negara dunia pertama dan dunia ketiga. Kelompok ini berpendapat bahwa imperialisme itu masih hidup, namun bentuk lain dominasi ekonomi di negara kaya terhadap negara yang kurang maju. Andre Gander Frank berpendapat bahwa penyelesaian masalah itu hanya melalui revolusi sosial secara global. Bagian 4. Pertama, beberapa konsep mengenai demokrasi. Ada banyak mengenai demokrasi seperti demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, dan lain-lain. Demokrasi yang dianut Indonesia adalah demokrasi berdasarkan Pancasila. Yang kedua, demokrasi konstitusional. Ciri khas adalah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis ialah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Ketiga, sejarah perkembangan. Sistem demokrasi yang ada di negara City-state Yunani kuno merupakan demokrasi langsung. Dalam negara modern, demokrasi tidak berjalan langsung, tetapi demokrasi berdasarkan perwakilan dilihat dari sudut pandang abad pertengahan 600 sampai 1400, menghasilkan suatu dokumen yang penting, yaitu Magna Carta, Piagam Besar 1215. Magna Carta merupakan semi kontra antara beberapa bangsawan dan Raja John dari Inggris, di mana untuk pertama kali seorang raja yang berkuasa mengikat diri untuk mengakui dan menamin beberapa hak dan privileges dari bawahnya sebagai imbalan untuk penyerahan bagi keperluan perang dan sebagainya. Selanjutnya, demokrasi konstitusional abad ke-19, negara hukum klasik. Akibat dari keinginan untuk menyelenggara hak-hak politik secara
efektif, maka timbullah cara untuk membatasi kekuasaan pemerintah dengan suatu konstitusi. Dalam gagasan konstitusionalisme, Undang-Undang Dasar dipandang sebagai suatu lembaga yang mempunyai fungsi khusus, yaitu menentukan dan membatasi kekuasaan pemerintah di satu pihak dan di pihak lain, menjamin hak asasi warga negaranya. Yang berikutnya, demokrasi konstitusional abad ke-20, rule of law yang dinamis. Gagasan bahwa pemerintah hanya sebagai penjaga malam lambat laun berubah menjadi gagasan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat dan karenanya harus mengatur kehidupan ekonomi dan sosial. Keenam, perkembangan demokrasi di Asia, Pakistan, dan Indonesia. Pakistan pada tahun 1947, Pakistan terdiri atas dua bagian, Pakistan Barat dan Pakistan Timur. Pakistan Timur lebih banyak penduduknya, tetapi mayoritas pegawai negeri. Pakistan Barat lebih pesat, lebih maju ekonominya. Presiden Ayub Khan berpendapat bahwa sistem parlementer kurang cocok untuk Pakistan yang 80% rakyatnya masih buta huruf. Pada bulan Juni 1962 mulai berlaku demokrasi dasar di Pakistan. Selanjutnya dalam Undang-Undang Dasar ditetapkan adanya seorang presiden sebagai kepala eksekutif yang tidak dapat dijatuhkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat selama masa jabatan tahun. Ada yang berpendapat bahwa sistem pemerintahan yang kemudian dianut oleh Pakistan adalah sistem semi-presidensial. UUD Pakistan mengatur bahwa presiden memang apa yang dinamakan sebagai reserve power. Sejak tahun 1990 terjadi ketidakstabilan politik di Pakistan di mana presiden dan perdana menteri berkonflik. Indonesia. Masa Republik Indonesia 1945 sampai 1959. Masa demokrasi konstitusional. Sistem parlementer yang berlaku sebelum sesudah kemerdekaan diproklamarkan dan kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1949 dan 1950. Ternyata kurang cocok untuk Indonesia meskipun dapat berjalan secara memuaskan dalam beberapa negara Asia lain. Persatuan yang dapat digalang untuk selalu menghadapi musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan-kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan tercapai. Karena lemahnya benih-benih demokrasi sistem parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat. Masa Republik Indonesia kedua 1959 sampai 1965. Masa demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin periode ini ialah dominasi dari presiden, terbatasnya peran partai politik, berkembangnya pengaruh komunis dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Berikutnya, masa Republik Indonesia ketiga 1965 sampai 1998. Masa demokrasi Pancasila. Landasan formal dari periode ini ialah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta ketetapan MPRS. Di bidang politik, dominasi Presiden Soeharto telah membuat presiden menjadi penguasa mutlak karena tidak ada satu institusi atau lembaga pun yang dapat menjadi pengawas presiden dan mencegah melakukan penyelewengan kekuasaan. Berikutnya, masa Republik Indonesia keempat 1998 sampai sekarang. Masa reformasi. Tumbangnya Orde Baru membuka peluang terjadinya reformasi politik dan demokratisasi Indonesia. Pengalaman Orde Baru mengajarkan kepada orang Indonesia bahwa pelanggaran terhadap demokrasi membawa kehancuran bagi negara dan penderitaan rakyat. Oleh karena itu, bangsa Indonesia bersepakat untuk sekali lagi melakukan demokratisasi, yakni proses pendemokrasian sistem politik Indonesia sehingga kebebasan rakyat terbentuk, kedaulatan rakyat dapat ditegakkan, dan pengawasan terhadap lembaga eksekutif dapat dilakukan oleh lembaga wakil rakyat atau disebut DPR. Bagian kelima, komunisme, demokrasi menurut terminologi komunisme dan perkembangan post-komunisme. Ajaran Karl Marx. Karl Marx pada tahun 1818 sampai 1883 dari Jerman berpendapat bahwa masyarakat tidak dapat diperbaiki secara timbal sulam
dan harus diubah secara radikal melalui pendobrakan sendiri-sendirinya. Menurut Karl Marx, semua filsafat hanya menganalisa masyarakat, tetapi masalah sebenarnya adalah bagaimana mengubahnya. Dari ajaran Hegel, Marx mengambil dua unsur yaitu gagasan mengenai terjadinya pertentangan antar segi-segi yang berlawanan dan gagasan bahwa semua berkembang terus. Pokok materialisme dialektis dipakai oleh Marx untuk menganalisa masyarakat mulai dari permuaan zaman sampai masyarakat di mana Karl Marx berbeda. Masyarakat komunis yang dicita-citakan Marx merupakan masyarakat di mana tidak ada kelas sosial, di mana unsur manusia dibedakan dari keterkaitannya kepada milik pribadi dan di mana tidak ada kelas sosial, di mana unsur manusia dibedakan dari keterkaitannya kepada milik pribadi dan di mana tidak ada eksploitasi, penindasan serta paksaan. 2. Perkembangan Marxisme-Leninisme di Uni Soviet. Beberapa gagasan Lenin ialah pertama melihat pentingnya peranan kaum petani dalam menyelenggarakan revolusi. Marx hanya kaum buruh. Kedua, melihat peranan suatu partai politik yang militan untuk memimpin kaum proletar. Marx berpendapat kaum proletar akan bangkit sendiri dan merumuskan cara-cara merebut kekuasaan. Ketiga, melihat imperialisme sebagai gejala yang memperpanjang hidup kapitalisme. Marx berpendapat bahwa kapitalisme pada puncak perkembangan akan menemui ajalnya dan diganti oleh komunisme, sehingga kapitalisme sampai saat ini belum mati. Berikut ketiga, pandangan mengenai negara dan demokrasi. Golongan komunis selalu bersikap ambivalen terhadap negara. Negara dianggapnya sebagai suatu alat pemaksa yang akan melenyap sendiri dengan munculnya masyarakat komunis, dan dikatakan bahwa negara hanya merupakan suatu lembaga transisi yang dipakai dalam perjuangan untuk menindas lawan-lawan dengan kekerasan. Yang berikut keempat, demokrasi rakyat. Menurut peristilahan komunis, demokrasi rakyat adalah bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi diktator proletar. Menurut geologi Dimitrov, demokrasi rakyat merupakan arah dalam masa transisi yang bertugas untuk menjamin peran negara ke arah sosialisme. Di negara-negara Eropa Timur secara resmi dapat terdapat sistem multipartai dengan kedudukan serta peranan partai komunis yang dominan. Ciri-ciri demokrasi rakyat berbentuk dua. Yang pertama, suatu wadah front persatuan yang merupakan landasan kerjasama dari partai komunis dengan golongan-golongan lainnya dalam penguasa. Yang kedua, B, penggunaan beberapa lembaga pemerintahan di negara yang lama. Yang menarik untuk dipelajari adalah mengapa ada negara komunis yang bisa bertahan dan mengapa lebih banyak yang runtuh. Bagian 5, demokrasi nasional demokratik statik. Pada tahun 1960 dalam pertemuan ke-81 Partai Komunis di Moskow, gagasan Khrushchev dirumuskan secara lebih terperinci dan dicetuskan suatu pola baru, yaitu demokrasi nasional, yang dianggap suatu tahapan dalam perkembangan negara. Demokrasi borjuis menjadi demokrasi rakyat sebagai suatu diktator proletariat. Pada tahun 1964 disadari bahwa konsep demokrasi nasional tidak realistis karena beberapa negara yang tadinya dianggap sudah matang terbentuknya demokrasi nasional, ada yang tidak memperlihatkan kemajuan ke arah demokrasi rakyat. Strategi Uni Soviet yang menyadarkan diri pada konsep demokrasi nasional yang dapat disesuaikan menurut keadaan rupanya berhasil. Bagian 6, kritik terhadap komunisme dan runtuhnya kekuasaan komunis. Kecaman terhadap komunisme dating baik dari kalangan non-komunis dan anti-komunis maupun dari dunia komunis itu sendiri. Dari dunia komunis terutama ditujukan kepada unsur pemaksaan dan kekerasan, kepada pembatasan
atas kebebasan-kebebasan politik seperti menyatakan pendapat dan kepada diabaikannya martabat perorangan untuk kepentingan umum yang ada hakikatnya ditentukan dan dirumuskan suatu elit yang kecil. Berikut bagian ke-6. Pengantar. Terjemahan dari Constitutions dengan kata UUD memang sesuai dengan kebiasaan orang Belanda dan Jerman. Sebenarnya ada kesukaran atau kekurangan dengan pemakaian istilah UUD, yakni kita langsung membayangkan suatu naskah tertulis. Padahal istilah Constitution bagi banyak sarjana ilmu politik merupakan sesuatu yang lebih luas, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak yang mengatur secara mengikat cara-cara pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Yang kedua, sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar. Menurut sarjana hukum ESC Wade dalam buku Constitutional Law, UUD adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Jadi pada pokoknya, dasar dari setiap sistem pemerintahan diatur dalam suatu UUD. Konstitusionalisme. Ide pokok dari konstitusionalisme adalah bahwa pemerintah perlu dibatasi kekuasaannya agar penyelenggaranya tidak bersifat sewenang-wenang. Dianggap bahwa suatu UUD adalah jaminan utama untuk melindungi warga dari perlakuan yang semena-mena. Keempat, ciri-ciri Undang-Undang Dasar. Walaupun UUD satu negara berbeda dengan negara lain, kalau diperhatikan secara cermat, ada ciri-ciri yang sama, yaitu biasanya memuat ketentuan-ketentuan mengenai soal-soal sebagai berikut. Yang pertama, organisasi negara. Kedua, hak-hak asasi manusia. Ketiga, prosedur mengubah UUD. Keempat, ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD. Yang kelima, merupakan aturan hukum yang tertinggi yang mengikat semua warga negara dan lembaga negara tanpa terkecuali. Keenam, mukadimah Undang-Undang Dasar sering memuat cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara. Berikutnya, kelima, Undang-Undang Dasar dan Konvensi. Konvensi adalah aturan perilaku kenegaraan yang didasarkan tidak pada undang-undang melainkan pada kebiasaan-kebiasaan ketatanegaraan dan presiden. Keenam, pergantian Undang-Undang Dasar. Pergantian undang-undang terjadi jika undang-undang yang ada dianggap tidak lagi mencerminkan konstelasi politik atau tidak lagi memenuhi harapan dan aspirasi rakyat. Ketujuh, perubahan Undang-Undang Dasar. Selain pergantian secara menyeluruh, tidak jarang pula negara mengadakan perubahan sebagai dari UUD-nya. Perubahan ini dinamakan amandemen. UUD biasanya membuat prosedur untuk menampung hasrat melakukan perubahan parsial tersebut. Pada umumnya dianggap bahwa suatu UUD tidak boleh terlalu mudah diubah, oleh karena hal itu akan merendahkan arti simbolis UUD itu sendiri. Bagian ke-8, supremasi Undang-Undang Dasar. Karena dibuat secara istimewa, maka UUD dapat dianggap sesuatu yang luhur. Ditinjau dari sudut politis, dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Dasar sifatnya lebih sempurna dan lebih tinggi daripada undang-undang biasa. Kesembilan, Undang-Undang Dasar tidak tertulis dan Undang-Undang Dasar tertulis. Undang-Undang Dasar tidak tertulis, salah satu UUD yang dewasa ini dianggap tak tertulis ialah UUD Inggris. UUD ini disebut tak tertulis karena tidak merupakan satu naskah, tetapi juga diselidiki benar-benar ternyata bahwa sebagian besar UUD Inggris itu tersendiri atas berbagai bahan tertulis berupa dokumen-dokumen resmi. Yang kedua, Undang-Undang Dasar tertulis. Amerika Serikat. UUD Amerika Serikat yang disusun pada tahun 1787 dan diresmikan pada tahun 1789 merupakan naskah yang tertua di dunia. Hak asasi warga negara tercantum dalam suatu naskah terdiri yang dinamakan Bill of Rights. Di samping itu ada beberapa ketentuan ketatanegaraan yang tidak termuat dalam UUD. Ketentuan-ketentuan konstitusional Amerika Serikat terdapat pada naskah UUD, sejumlah undang-undang, sejumlah keputusan MA berdasarkan hak menguji. Ke-10, Undang-Undang Dasar yang fleksibel dan Undang-Undang Dasar yang kaku.
Yang pertama, Undang-Undang Dasar yang fleksibel Selandia Baru. Di Selandia Baru, perubahan dari negara federal menjadi negara kesatuan dalam tahun 1876 dilakukan dengan undang-undang biasa. Begitu pula pembubaran Majelis Tinggi dalam tahun 1951 dalam ketentuan konstitusional Selandia Baru yang berupa naskah dikatakan secara eksplisit bahwa parlemen boleh bertindak dengan leluasa termasuk mengubah UUD dasar yang kaku. Kebanyakan UUD menentukan perlunya partisipasi dari beberapa badan lain di samping parlemen untuk mengambil keputusan semacam ini. Ke-11, Undang-Undang Dasar Indonesia. Dari Indonesia, Ketatanegaraan Indonesia diketahui bahwa UUD yang berlaku telah beberapa kali berganti, yaitu dari UUD 1945 kemudian diganti UUD RIS 1949, lalu berganti lagi dengan UUD sementara 1950 dan akhirnya kembali ke UUD 1945. UUD yang kini berlaku itu juga telah mengalami beberapa amandemen. Rumusan UUD cukup memberikan kerangka konstitusional untuk dipakai dalam menghadapi masa depan. Bab berikutnya, penutup. Ketiga, kesimpulan. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau kepolitikan. Politik berarti usaha menggapai kehidupan yang baik. Politik begitu penting karena masyarakat mengatur kehidupan kolektif dengan baik sementara itu masyarakat sering menghadapi terbatasnya sumber daya alam sehingga perlu dicari sumber daya alternatif lain agar semua warga merasa bahagia dan puas. Usaha itu dapat dilakukan dengan berbagai cara meskipun bertentangan satu dengan yang lainnya. Kesimpulannya, bahwa politik dalam suatu negara berkaitan dengan masalah kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan politik, dan alokasi atau distribusi. Jadi secara umum dapat dikatakan bahwa politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian masyarakat untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan yang lebih harmonis. Sekian dari saya, terima kasih.